Oke, teman-teman, ketemu kembali di kelas game programming ya, pada ketemuan kelima. Ya, kali ini kita akan membahas tentang particle effect dan animasi ya. Jadi kalau gameplay kita kurang lebihnya sudah selesai, sekarang kita menambahkan estetik pada permainan kita ya supaya secara grafis ini kelihatan lebih menarik lagi dari sisi pemain nantinya. Ya, jadi kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah particle effect ya, tapi ini hanya review sekilas saja ya, karena kita sudah pernah mempelajarinya di kelas physically based modeling ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mereview kembali untuk particle system ya, nanti saya kasih linknya ke video PPM ya, bisa diklik nanti di ujung kanan atas atau lihat aja di deskripsi ya linknya. Cuman untuk video PPM-nya kebetulan dalam bahasa Inggris ya. Nah, yang kedua kita akan mencoba membuat animasi. Ya, animasinya ini nanti akan kita terapkan pada boss ya supaya kelihatan lebih menantang dan lebih mengancam pemain. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini hanya ada dua video ya. Yang pertama kita setelah ini langsung terjun aja ke particle effect. Ya, kemudian berikutnya kita akan mencoba membuat animasi untuk boss-nya. Nah, particle effect itu apa sih sebetulnya ya? Kita mengingat kembali ya. Secara sederhana, particle effect itu sebetulnya adalah sebuah sistem yang bisa memunculkan banyak partikel pada satu waktu. Nah, partikel itu sendiri bisa kita anggap sebagai sprite. Ya, sprite-nya sederhana sekali. Dia nanti akan ditampilkan berulang kali dan jangka waktunya tertentu. Ya, biasanya singkat aja. Contoh bisa membantu ledakan, laser, asap, api, hujan, dan seterusnya. Ya, seperti yang kita tahu, Unity sudah punya sebuah sistem partikel ya, dulu disebutnya adalah Shuriken Engine. Nah, kita akan manfaatkan partikel sistem ini untuk membuat ledakan nantinya. Jadi kalau musuh itu health-nya habis atau bahkan player sendiri health-nya habis, kita akan munculkan ledakan berupa api dan asap. Ya, nanti kita akan membuat dua buah sistem partikel yang nantinya dibuat sebagai prefab, yaitu api dan asap. Setelah selesai, kita akan menciptakan atau memunculkan sistem partikelnya melalui script ya, dan langsung dimainkan secara otomatis. Oke, kita buat asapnya terlebih dahulu. Ya, maka silakan buat partikel sistemnya. Ya, menunya adalah sudah pindah ya. Ini create other, ini di Unity yang lama. Kalau sekarang dia ada di menu effects. Ya, di sini ada particle system. Ya, atau bisa juga klik kanan effects particle system. Ya, itu particle system yang baru dibuatkan. Saya akan pindahkan dia ke tempat kosong di sini supaya lebih mudah dilihat ya. Oke, kita akan mengimpor gambar awannya. Kemarin harusnya sudah sih ya, coba dilihat di sprites. Nah, bagian cloud sini. Satu hal yang perlu kita ubah untuk si cloud ya, karena waktu mengimpor gambar kemarin itu semua jenisnya adalah sprite ya, 2D and UI. Nah, khusus untuk particle system, kita butuh texture type-nya adalah default. Ya, nah di sini saya sudah mengubah dia menjadi default. Kalau punya teman-teman masih sprite 2D and UI, silakan diganti menjadi default terlebih dahulu ya. Kalau sudah, jangan lupa diklik apply di bawah. Nah, berikutnya untuk meng-apply si gambar cloud-nya ini atau tekstur cloud-nya ke particle system-nya, saya akan ganti ini menjadi asap ya, asap. Ya, caranya gampang sekali, si cloud-nya tinggal drag and drop aja ke particle system-nya. Ya. Nah, oh ya, saya lupa satu setting lagi ya, alpha is transparent-nya tolong dicentang juga. Ya, karena kalau tidak,
maka nanti di tekstur kita gambar latarnya itu malah jadi hitam seperti ini, ya. Karena kita lupa mengatur alfanya sebagai transparansi, ya. Jangan lupa dicentang dulu. Nah, kemudian kalau misalkan partikel sistem teman-teman bentuknya nggak seperti ini ya, misalkan hasil jadinya itu ternyata, saya akan coba ilustrasikan dulu, ya. Kalau hasil jadinya seperti ini, ya, nggak usah khawatir. Ini memang ada setting tertentu yang harus kita ganti, ya. Kalau mau diganti sekarang, silakan dipilih dulu partikel sistemnya di hierarki, ya. Kemudian di inspektor scroll ke bawah sampai ketemu ini, cloud dalam kurung material. Ya, di sini ada segitiga kecil, tinggal dibuka aja, diklik. Lalu di sini ada berbagai macam opsi. Yang perlu kita ganti di sini adalah rendering mode. Ya, di sini opaque diganti aja jadi cutout. Ya, kalau sudah diganti nanti partikel sistem kita jadi bagus ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kemudian kalau ada warning di bawah, ini dia minta apply to systems, diklik aja tombol ini ya supaya warningnya hilang. Ya, sudah itu aja. Kemudian ini sudah ya tadi diganti untuk rendering mode-nya dari opaque menjadi cutout. Nah, kemudian silakan diganti beberapa properti berikut ya. Ada durasi, max particle, start lifetime, start color, start size, burst, sama shape. Ya, durasi itu durasi sistem partikelnya, satuannya detik. Max particles, jumlah partikel maksimal, yaitu di sini cuma 15. Masa hidup awal partikel dalam detik didefinisikan oleh start lifetime. Ya, di sini diberi nilai 1. Start color, warna awal partikel boleh dibiarkan aja. Ya, kalau mau tetap warnanya putih ya. Tapi kalau mau diganti warna boleh, silakan. Start size, ukuran awal partikel. Kemudian di emission ada burst, ini mengendalikan jumlah partikel selagi berjalannya waktu atau jarak tempuhnya ya. Lalu ada shape, bentuk sistem partikelnya bagaimana. Ya, ini semua sudah pernah dijelaskan dulu di physically based modeling ya, waktu kita membahas sama partikel system. Kalau di PPM kemarin itu 3 dimensi, di sini 2 dimensi. Tapi hasilnya sama aja kok. Ya, duration saya ganti 1 detik. Kemudian start lifetime saya ganti 1. Lalu start color saya biarkan aja. Ya, tapi kalau mau teman-teman ganti jadi abu seperti ini ya boleh. Ya, misalkan gini deh ya. Kemudian, oke, satu hal yang belum ada dari slide, ya dari slide sini adalah stop action. Ya, ini mending kita ganti aja menjadi destroy. Ya, ingat stop action ini artinya adalah apa yang akan terjadi pada si partikel system kalau masa hidupnya sudah habis. Ya, apakah diam saja, apakah di-disable, atau di-destroy, atau manggil method tertentu. Ya, pada hal ini kita cukup yang destroy aja. Jadi kalau partikel sistemnya sudah selesai, nanti langsung aja dihilangkan ya. Oh, max particles, nggak perlu sampai 1000 karena ini durasi dan start lifetime-nya pendek. Ya, paling kita butuh 15 saja misalkan. Kemudian emission ini boleh diganti ya. Rate over time-nya 0, particles-nya 15. Ya, sorry, ini harus di plus dulu. Ya, kalau time-nya 0, count partikelnya adalah 15. Ya, artinya pada detik ke-0, si jumlah partikel yang muncul itu langsung 15 buah. Ya, jadinya seperti ini sih. Ya, kalau
merasa bahwa lebih natural yang tanpa list apa-apa, ya, maka ini bisa di-reset lagi aja. Ya, tergantung kesukaan teman-teman deh ya, bebas. Lalu shape-nya tadi diganti menjadi sphere. Misalkan bentuknya seperti ini. Ya, kalau dirasa terlalu heboh berarti bisa jadi ini start speed-nya yang terlalu tinggi, ya, atau start lifetime-nya yang terlalu lama. Ya, misalkan kalau saya ganti setengah, jadinya begini ya, lebih cepat hilang. Lalu kemudian yang diganti start size. Start size-nya misalkan 2 kali. Ya, jadinya nanti seperti ini kurang lebih. Kemudian apalagi ya yang diganti di sini? Kita lihat berikutnya aja deh. Color over lifetime di sini bisa diganti ya. Kita langsung coba aja deh. Color over lifetime. Nah ini dia. Ada modul color over lifetime. Bisa dicentang. Kemudian kita edit warnanya. Nah, yang bawah ini menunjukkan warna. Yang atas ini menunjukkan alpha. Ya, jadi kalau mau membuat efek seperti asapnya semakin lama semakin memudar, berarti bisa pakai alfa ya. Misalkan pada waktu 0 ya. Pada waktu 0 di sini alfanya full 255. Pada waktu 1 atau 100% di sini alfanya bisa dihilangkan. Ya, jadinya seperti ini mungkin agak kurang terlihat efeknya karena masa hidupnya singkat ya. Saya akan kembalikan start lifetime-nya jadi 1 dulu sebentar. Kalau mau dicoba mengubah warnanya bisa juga. Ya, misalkan di tengah-tengah sini saya ganti warnanya jadi merah. Ya, seperti itu kalau mau mengganti warna. Nah, kalau keyframe ini tidak diinginkan, tinggal di drag aja keluar. Ya, nanti dia akan hilang secara otomatis. Nah, oke ya. Tadi kalau misalkan punya kita tidak memudar seperti ini, ya itu ternyata rendering mode-nya keliru ya. Kalau tadi dipilih cutout, ya alfanya ternyata tidak berubah sama sekali. Ya, ini hasil kita tadi ya. Color over lifetime-nya sebetulnya sudah di-set alfanya memudar seiring dengan waktu, ya. Ini akan saya hilangkan. Tapi di sini kelihatan bahwa warnanya masih tetap opaque ya, masih tetap kelihatan apa adanya, tidak memudar. Nah, kalau misalkan terjadi keanehan seperti ini, digonta-ganti aja rendering mode-nya ya. Kalau fade, nah jadinya seperti ini. Sekarang baru kelihatan dia memudar. Transparan hasilnya sama saja seperti opaque ya, tetap kelihatan garis-garis seperti awal tadi. Additive ini mirip sama fade, tapi kalau teman-teman amati start color saya diabaikan ya. Saya akan ganti warna. Ya kalau merah sih masih kelihatan, tapi kalau saya ganti ke abu-abu, ya di sini start color saya agak sedikit diabaikan sih. Ya bahkan sebetulnya dicampur, ya dicampur dengan apa? Dicampur dengan color yang ada di sini. Ya, jadi silakan diutak-atik aja di rendering mode ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau subtractive pasti bukan sih ya. Warnanya jadi hitam seperti itu. Ya, jadi untuk keperluan kita bisa fade atau additive, terserah ya. Misalkan saya akan ubah dia ke additive aja deh. Ya, terus start lifetime-nya saya kembalikan jadi setengah. Ya, jadi seperti ini. Color over lifetime-nya menurut saya sudah oke, kita bisa lanjut.
size over lifetime ya. Di sini mau dibuat supaya awannya itu mengecil seiring dengan waktu. Ya, cari size over lifetime, diaktifkan dulu. Kemudian kita bisa pilih kurvanya di sini. Ya, kalau mau ganti kurva ada di bawah sini ya. Kebetulan ini sedang ke minimize, tinggal ditarik aja sebetulnya. Ya, lalu silakan dipilih kurvanya. Ya, mau yang seperti apa? Turun, ya, naik begini atau turunnya begini, ya, atau custom, ya, bisa juga di custom. Kalau teman-teman ingat caranya ya, tinggal diklik aja tombol Open Editor, sehingga muncul window baru seperti ini. Saya akan besarkan. Ya, selain kita bisa memilih preset kurva yang sudah ada, hasilnya gimana ini? Ya, hasilnya seperti ini. Ya, kita juga bisa bikin kurva sendiri. Ya, misalkan ujung-ujungnya di sini adalah 1, ya, pada waktu ke 0, dia ukurannya 1, pada waktu ke 1, ukurannya adalah 0. Ya. Nah, saya bisa tambahkan titik baru di sini ya, tinggal double klik. Lalu ini bisa kita ubah gradiennya, bisa kita geser-geser juga, seperti ini. Sambil dilihat hasilnya, ya jadinya lumayan unik ya, ledakan saya atau asap saya seperti ini. Ya, kalau tidak diinginkan lagi, tinggal di delete key aja. Ya, silakan berkreasi dulu untuk partikel sistemnya. Ya, misalkan seperti ini. Kalau sudah nanti buatkan jadi dia menjadi prefab. Ya, kalau mau lebih rapi lagi di dalamnya folder prefab dibuat folder particles ya. Oke, saya akan buat di folder prefabs. Saya bikinkan folder baru aja. Particles. Lalu particle system asap ini saya bikin dia menjadi prefab. Ya, dan nanti kalau sudah selesai diuji coba ya atau sudah selesai bereksperimen dengan particle sistemnya, nanti loopingnya bisa dimatikan ya supaya particle system ini tidak dimainkan berulang kali. Ya, saya sudah puas dengan particle system saya sementara ini. Jadi saya akan matikan loopingnya. Ya, dan setelah itu silakan buat particle sistemnya untuk api ya. Ini buat particle system baru. Kemudian dengan parameter seperti ini silakan dimodifikasi terlebih dahulu ya. Saya juga akan buat particle system untuk apinya. Ya, silakan dibuat dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan membuat skripnya. Jadi memunculkan kedua particle system ini kita akan gunakan bantuan script. Ya, untuk saat ini silakan dibuat particle system apinya terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini adalah contoh particle system untuk api saya ya. Kurang lebih jadinya seperti ini. Saya akan ganti namanya menjadi api. Kemudian membuat dia menjadi prefab juga ya. Dan loopingnya dimatikan. Ya, kalau sudah asap sama apinya ini bisa saya hapus. Berikutnya kita akan membuatkan script pembantu. Ya, jadi bikin particle system memunculkannya itu mirip sekali dengan memunculkan game object yang lain ya. Nanti kita akan
memunculkan sistem partikel api dan asap di tempat yang sama, ya, yaitu di tempat game object yang di-destroy. Kita akan buatkan sebuah script namanya Special Effects Helper, ya, terus nanti dipasang ke objek baru, objek bantu namanya scripts. Ya, isinya kurang lebih nanti sederhana seperti ini aja. Kita akan pakai konsep singleton. Ya, singleton ini sebuah konsep di OOP ya, yaitu sebuah kelas yang hanya boleh dibuatkan objeknya tepat satu buah. Nah, caranya gimana? Kita buatkan sebuah static field, yaitu dirinya sendiri. Ya, biasanya diberi nama instance. Kemudian nanti di konstruktor atau pada hal ini di void awake, ya kita buat si singletonnya. Kalau dia tidak null, maka ini berarti sebetulnya objek ini sudah ada. Ya, jadi kita abaikan aja. Di sini secara opsional dikasih debug.log error ya. Kalau dia ternyata null, kita assign instance ya ke diri sendiri. Nah, nanti untuk mengakses semua anggota dari kelas Special Effects Helper-nya ini, ya baik field maupun method, ya nanti harus melalui field instance ini terlebih dahulu. Ya, terus untuk meledakannya, kita bikinkan sebuah method namanya explode. Ya, dia minta posisinya di mana, dan kita panggil sebuah method tambahan baru, ya, tambahan spawn particle yang isinya kurang lebih cuman gini aja sih. Ya, jadi kita munculkan partikelnya di posisi sekian, kemudian dengan membutuhkan partikel sistem yang mana, ya. Ini sebetulnya sudah ada di field-nya sih, tapi tidak masalah. Nanti kita passingkan aja lagi lewat parameternya si method spawn particle ini. Ya, jadi buatkan script helpernya dulu ya, Special Effects Helper di sini. Ya, saya beri nama Special Effects Helper. Kemudian supaya nggak lupa, saya langsung bikinkan objek bantu ya, namanya scripts, lalu Special Effects Helpernya dipasang ke sana. Oke, kalau sudah bisa diedit. Ya, yang kita butuhkan adalah field static tadi ya untuk membuat singletonnya sama kedua buah partikel sistemnya. Oke, tambahkan dulu aja. Ya, ini untuk singleton. Ya, singletonnya public static nama kelasnya sendiri, special effects helper, lalu diberi nama instance. Ya, lalu fields-nya ditaruh di bawah setelahnya itu. Ya, kita punya dua buah field di sini, public particle system untuk smoke effect. Ya, ini particle system untuk asapnya sendiri. Kemudian yang satunya itu untuk apinya. Ya, buatkan aja public particle system. Saya beri nama asap dan api, gini aja. Ya, berikutnya di method awake kita akan bikin singletonnya terlebih dahulu ya. Nah, konsepnya begini, kalau instance-nya itu bukan null, berarti sebetulnya kita tidak perlu melakukan apa-apa, ya langsung aja di return. Ya, debug.log error ini hanya membantu aja untuk kita mengetahui ya nanti di konsol bisa keluar pesannya seperti ini, multiple instances of special effects helper. Ya, tapi yang paling penting di sini justru yang return-nya saja sih. Ya, ingat singleton itu konsepnya objeknya hanya boleh ada satu, sehingga kalau sudah ada kita tidak boleh melakukan apapun. Ya, tapi kalau instance-nya ternyata null, maka kita assign dia ke dirinya sendiri, alias dalam hal ini adalah this. Ya, jadi saya akan hapus
startnya dan diganti dengan awake. Ya, lalu dicek dulu kalau instance tidak sama dengan 0, maka kita lakukan debug.log error. Sudah dibuat gitu misalkan. Ya, objek special effects helper sudah dibuat. Lalu jangan lupa return. Ya, nah kalau ternyata instance-nya 0, maka baru boleh kita lakukan instance sama dengan this. Ya, ini kunci utama di kelas ini untuk membuat dia sebagai singleton. Ya, nanti kalau mau ngakses partikel sistem asap dan api, kita bisa lewat .instance ya, special effects helper .instance .asap .api. Atau nanti kita punya method sendiri namanya explode. Ya, ini yang tugasnya nanti untuk memunculkan partikel. Ya, update-nya saya hapus. Saya ganti dengan public void explode dalam kurung vektor 3 position. Ya, di sini sebetulnya kita bisa langsung melakukan instantiate untuk asap dan apinya. Ya, tapi di sini dibuatkan sebuah method spawn particle yang isinya kurang lebih seperti ini. Ya, method ini akan mengembalikan partikel yang diciptakan melalui instantiate. Ya, nah ini kalau memang perlu saja, maka kita bisa returnkan partikel sistem yang di instantiate ini, kemudian diolah lagi lebih lanjut. Ya, misalkan mau diubah posisinya, atau melakukan sesuatu kalau misalkan dia sudah, lifetime-nya sudah habis. Ya, tapi kalau misalkan kita tidak mau melakukan apapun, ya sebetulnya di dalam method explode ini, ya instantiate langsung aja bisa. Ya, tapi ini untuk keperluan mendatang ya, keperluan mendatang, maka saya akan bikinkan aja metodenya spawn particle. Ya, saya buat dulu di bawah sini private void, bukan void, particle system spawn particle dalam kurung partikel sistem prefab-nya sendiri dan posisinya di mana ya. Partikel sistem prefab dan vektor 3 position. Ya, lalu di sini saya buat variabel penampung partikel sistem new PS gitu aja deh biar cepat, sama dengan instantiate dalam kurung. Yang mau kita instantiate apa? Prefab. Di posisi mana? Position. Rotasinya berapa? Tidak mau dirotasi, isikan aja quaternion dot identity. Lalu ini di cast menjadi particle system. Ya, nah setelah itu tinggal di return new PS. Ini kok instance ya? Instantiate. Ya, salah ketik tadi. Nah, kalau method spawn partikelnya sudah jadi, ya saya akan rename terlebih dahulu. Ya, spawn particle, maka bisa saya panggil sekarang di sini spawn particle untuk asap di posisi position dan spawn particle api di posisinya juga position. Nah, method special effects helper-nya sudah jadi. Ya, nanti yang kita gunakan adalah method ini ya. Method explode ini akan dipanggil kalau game object yang punya health sekarang itu health-nya habis. Nah, di manakah itu? Ya, berarti di sini di health system silakan diganti waktu destroy. Ya, persis sebelum di destroy kita akan munculkan particle effect-nya terlebih dahulu.
Ya, jadi tinggal panggil aja special effect helper dot instance dot explode. Ya, posisinya di mana? Di posisi GameObject ini sekarang, transform dot position. Nah, jadi gitu ya cara manggilnya, nama kelasnya dulu, terus diikuti dot instance, baru dot fieldnya yang mau dipanggil atau methodnya. Ya, dalam hal ini kita manggil method explode. Ya, itu aja, kemudian bisa dicoba. Oke, oh ya, saya lupa mengatur ini ya, asap dan apinya, partikel sistemnya belum di-set, makanya tadi tidak terjadi apa-apa di pulpinya. Ya, sekalipun pulpinya harusnya sudah mati itu. Ya, saya atur dulu, asapnya adalah partikel sistem asap, dan apinya juga partikel sistem api. Setelah itu baru bisa dites. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kalau pulpinya health-nya habis karena tertembak player, maka sekarang muncul partikel sistem asap dan apinya. Ya, kalau misalkan tadi dirasa bahwa apinya atau asapnya kurang kelihatan, ya tinggal dimodif lagi aja di bagian asapnya sini. Misalkan ya, saya akan open prefab, terus merasa tadi ukurannya kurang besar. Oke, saya besarin ini jadi 3 misalkan. Ya, sebentar, partikel sistemnya kok nggak kelihatan di sini. Oke, saya akan tes langsung aja. Ya, kurang lebih seperti itu deh. Ya, dengan demikian partikel sistem kita sudah jadi. Ya, nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk keperluan apapun. Misalkan ya sama sih, kalau musuhnya health-nya habis, maka muncul ledakan atau lainnya ya. Nah, berikutnya kita akan bikinkan animasi ya. Animasi di sini kita akan buatkan untuk satu musuh utama, yaitu untuk bosnya. Ya, ini akan kita bahas di video yang berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, tetap simak terus di sini ya.